Saya jujur saja Bapak Ibu, saya lebih suka menyebutnya pemuda daripada remaja. Kenapa? Karena pemuda itu bukan remaja dan remaja itu bukan pemuda. Kalau kita mau lihat di kitab-kitab fikih itu, kita tidak akan menemukan kata-kata remaja itu, kita tidak akan menemukan. Nggak tahu ini istilah dari mana. Remaja itu identik dengan apa coba Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa identiknya remaja kita hari ini? Kata-kata remaja itu identik dengan apa? Masa peralihan, tidak stabil, alay kata anak sekarang, ya kan? Kemudian masih unyu-unyu, masih mencari jati diri, kan begitu? Yang dipersepsikan begitu. Sehingga kata-kata ini cenderung menjadi legitimasi, alasan pembenar untuk tindakan-tindakan negatif. Contoh, berantem, apa katanya? Ah biasa remaja berkelahi. Zina, ah biasa remaja kita begitu. Ya. Maksiat, ah biasa remaja belum stabil. Jadi ini menjadi alasan pembenar untuk tindakan-tindakan negatif. Berbahagialah engkau kalau masih mendengar ada suara tawa, canda dan suara tangisan anak-anak di masjid. Maka mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, jangan marahi anak-anak kita yang mungkin agak ribut di masjid. Tegur saja mereka dengan lembut. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah kita kembalikan kepada sang pemilik pujaan dan pujian itu. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari diri kita yang patut untuk dipuji dan dipuja. Salat serta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang istiqomah dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan, diajarkan kepada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini semoga di antara kita ada yang berbahagia. Malam hari ini tilawah Qur'annya sudah juz yang ke-12 atau juz yang ke-13. Kalau memang punya target minimal 1 kali khatam Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Dan buat yang belum sampai 12 juz atau 13 juz tilawah Qur'annya malam ini, insya Allah masih ada waktu yang cukup panjang untuk mengejar ketertinggalan kita. Jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu begitu saja dan kita tidak sempat menghatamkan Quran minimal 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan kepada kami malam hari ini tausiah Ramadan ini adalah tentang bagaimana mendidik remaja cinta kepada masjid. Yang pertama, ini kita bagi 2 bahasan kita malam ini. Yang pertama tentang masjid dulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kepada sirah nabawiyah, riwayat hidup Rasulullah SAW, kita bisa membaca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri misalnya. Kita akan menemukan betapa luar biasanya fungsi masjid itu. Masjid di zaman Rasulullah SAW itu tidak hanya difungsikan untuk tempat zikir, tidak hanya difungsikan tempat baca Quran, tidak hanya difungsikan untuk tempat ibadah, tapi lebih daripada itu. Masjid di zaman Rasulullah SAW telah beliau fungsikan untuk pusat kegiatan umat. Kalau kita mau jujur melihat sejarah, Rasulullah SAW bermusyawarah menghadapi orang-orang Quraisy itu di masjid. Rasulullah SAW mengatur strategi perang itu di masjid. Rasulullah SAW membangun ekonomi umat itu dengan baitul malnya juga di masjid. Sehingga sahabat yang berangkat ke masjid punya masalah ekonomi, ketika pulang dia mendapatkan solusi dari persoalannya. Lalu kemudian masjid juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, difungsikan di zaman beliau itu untuk tempat menikahkan sahabat. Jadi sahabat itu menikah di masjid, bukan di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan halaman masjid itu tempat berkreativitasnya para sahabat. Dalam riwayat kita baca Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah melihat bagaimana sahabat itu berlatih bermain pedang di halaman masjid, berlatih bermain panah, berlatih melontarkan tombak di halaman masjid. Jadi mereka berlatih perang itu di halaman masjid. Pendek kata, masjid menjadi suatu pusat kegiatan umat. Nah ini yang luar biasa. Jadi fungsinya sangat luas.
tidak hanya sekedar tempat ibadah saja. Nah, ini yang perlu kita dudukkan pertama kali. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW bangunan itu adalah masjid. Karena dia basic, pondasi. Maka sangat rugi sekali ketika masjid hari ini mengalami penyempitan makna dan penyempitan aktivitas. Hanya sekedar untuk sholat, sekedar untuk zikir, sekedar untuk membaca Quran, tapi tidak menjadi pusat kegiatan umat. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam sirah Nabawiyah itu, betapa luar biasanya sahabat kalau satu hari saja tidak berangkat ke masjid, mereka akan ketinggalan informasi. Karena informasi yang paling valid, informasi yang paling A1 kalau bahasa kita sekarang, di zaman Rasulullah itu beredarnya di masjid. Jadi kalau satu hari saja sahabat tidak berangkat ke masjid, dia akan ketinggalan informasi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian itu kita bisa melihat betapa elastisnya, fleksibelnya fungsi masjid dalam ajaran Islam itu. Bapak dan Ibu, ini poin pertama. Sekarang masuk kita poin kedua. Nah, ini tentang anak mudanya. Saya jujur saja Bapak Ibu, saya lebih suka menyebutnya pemuda daripada remaja. Kenapa? Karena pemuda itu bukan remaja dan remaja itu bukan pemuda. Kalau kita mau lihat di kitab-kitab fikih itu, kita tidak akan menemukan kata-kata remaja itu, kita tidak akan menemukan. Nggak tahu ini istilah dari mana. Remaja itu identik dengan apa coba Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa identiknya remaja kita hari ini? Kata-kata remaja itu identik dengan apa? Masa peralihan, tidak stabil, alay kata anak sekarang, ya kan? Kemudian masih unyu-unyu, masih mencari jati diri, kan begitu, yang dipersepsikan begitu. Sehingga kata-kata ini cenderung menjadi legitimasi, alasan pembenar untuk tindakan-tindakan negatif. Contoh, berantem, apa katanya? Ah, biasa remaja berkelahi. Zina, ah biasa remaja kita begitu. Ya. Maksiat, ah biasa remaja belum stabil. Jadi ini menjadi alasan pembenar untuk tindakan-tindakan negatif. Padahal dalam ajaran Islam itu fase kehidupan seseorang itu setelah dia anak-anak, dia masuk fase baligh. Fase baligh itu ketika sudah haid bagi perempuan dan sudah mimpi basah bagi laki-laki, dia sudah dewasa, sudah baligh. Kalau sudah baligh, dia sudah punya beban ibadah, dia sudah mulai dicatat oleh malaikat raqib dan atidnya. Bahasa sederhananya, dari anak-anak dia masuk kepada fase syabab atau pemuda. Nah, jadi dalam Islam itu disebut dengan syabab atau pemuda. Nggak ada remaja di sana. Kenapa? Karena pemuda identik dengan tanggung jawab. Coba kita lihat, Imam Syafi'i itu jadi mufti, ulama yang berhak memberikan fatwa di negerinya umur berapa? Umur 17 tahun. Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, satu kota yang tidak bisa ditaklukkan oleh generasi sebelumnya. Selama jaraknya antara hadis Rasulullah SAW dengan penaklukan Konstantinopel itu 825 tahun. Coba sekarang kita bertanya, anak muda kita umur 21 tahun sekarang menaklukkan apa? Menaklukkan apa, Bu? Hah? Anak muda kita umur 21 tahun sekarang menaklukkan apa, Pak, Bu? Menaklukkan hati gadis pujaannya. Jauh sekali gitu ya. Inilah akibat distorsi dari pengertian antara remaja dengan syabab atau pemuda tadi. Maka sepertinya perlu nih kita merevisi sedikit istilah remaja ini. Kita jadikan pemuda masjid. Ah, gimana kira-kira? Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat lagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini merdekanya karena apa? Sumpah Pemuda. Bukan sumpah remaja. Sumpah pemuda. Pemuda. Dan kalau kita lihat lagi dalam sirah Nabawiyah, seluruh sahabat-sahabat Nabi SAW itu rata-rata anak muda. Sebut aja panglima perang paling muda dalam sejarah Islam. Masih ingat Bapak Ibu siapa? Usia 18 tahun. Tapi sayang Rasulullah keburu wafat ketika beliau mulai bertugas jadi panglima. Namanya Usamah bin Zaid, umur 18 tahun. Nggak tanggung-tanggung Rasulullah SAW memerintahkan Usamah bin Zaid jadi panglima perang lawan Romawi, negara superpower saat itu, dan menang waktu perang lawan Romawi. Sehingga apa? Ketika perang sudah berakhir, sahabat senior seperti Umar bin Khattab ketika sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain, tiba-tiba datanglah Usamah bin Zaid. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Marhaban ya amiri, selamat datang panglimaku. Sampai sahabat yang lain bertanya, ya Umar, engkau sahabat senior Rasulullah, kenapa engkau menyambut Usamah bin Zaid dengan kalimat begitu? Apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya Usamah bin Zaid pernah jadi panglima perang saya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Duta besar Islam pertama yang diutus Rasulullah dari Mekah ke Madinah juga anak muda, usia 19 tahun. Siapa dia? Mus'ab bin Umair, anak muda lagi ya. Lalu kemudian yang menggantikan Rasulullah tidur di malam hijrah, anak muda, Ali bin Abi Thalib. Sebut lagi panglima yang lain ya, Khalid bin Walid itu masih muda ya. Lalu kemudian ada Huzaifah ibnul Yaman, kepala badan intelijen di zaman Rasul, juga anak muda, julukannya pemegang rahasia Rasulullah. Daftar orang-orang munafik semua ada di tangannya Huzaifah ibnul Yaman. Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah, betapa luar biasanya anak-anak muda di zaman Rasulullah SAW. Dan di zaman para tabi'in, zaman keemasan Islam pun banyak yang mewarnai sejarah agama ini, sejarah peradaban dunia ini adalah anak-anak muda. Maka sepertinya lebih pas kalau kita menyebutnya pemuda masjid daripada sekedar remaja masjid. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang masuk kita menggabungkan antara dua poin ini, antara fungsi masjid dengan soal anak muda. Pemuda itu Bapak Ibu memiliki paling tidak ada sekitar 3 peran. Pertama, pemuda itu generasi penerus. Mereka lah yang akan meneruskan perjalanan bangsa, agama dan negara kita. Yang kedua, mereka adalah generasi pengganti. Mereka akan menggantikan kita-kita yang nanti sudah saatnya pensiun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Presiden Recep Tayyip Erdogan, saya pernah baca di beberapa bulan yang lalu, beliau pernah menerima delegasi pemuda Turki datang ke istana kepresidenannya. Kemudian yang dilakukan Presiden Erdogan adalah beliau sengaja duduk di kursi tamu, dan salah satu anak muda yang masih sangat belia, beliau tunjuk duduk di kursi beliau sebagai presiden. Apa kata Presiden Erdogan? Ini menarik. Wajah Turki sekian tahun ke depan harus begini. Turki ke depan harus dipimpin anak-anak muda seusia Anda, dan kami yang tua cukup sebagai penasehat saja di belakang. Nah, ini luar biasa nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi anak muda ini generasi penerus, generasi pengganti. Dan kemudian pemuda itu punya fungsi yang ketiga apa? Penerus risalah. Penerus risalah agama ini Bapak dan Ibu. Contoh paling sederhana saja. Mari kita jujur hari ini. Kongsi-kongsi sosial kematian mengurus jenazah itu rata-rata orang tua atau anak muda? Nah, orang tua Pak. Coba Bapak bayangkan, orang tua terakhir yang bisa mengurus jenazah wafat. Kira-kira siapa yang akan mengurus nanti? Kalau anak-anak mudanya tidak mengerti bagaimana cara mengurus jenazah secara syariat Islam, bisa putus syariah Pak. Bisa putus. Jangankan syariat yang sangat kompleks, yang penyelenggaraan jenazah saja yang dianggap paling sederhana saja bisa terputus syariatnya. Kalau anak muda tidak ada yang mewarisi itu. Ini kita perlu khawatir nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Perlu kita khawatir. Saat kita nanti wafat bagaimana? Apakah anak-anak kita sanggup untuk mengurus jenazah kita, orang tuanya sesuai dengan syariat Islam? Apakah mereka mengerti bagaimana mengurus harta warisan yang kita tinggalkan sesuai syariat Islam? Ini bahasa paling sederhana nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Penerus syariah. Jadi ada 3 fungsinya. Nah, ketiga fungsi itu akan sangat tersokong, akan sangat dikuatkan ketika mereka memiliki lingkaran circle aktivitas adalah aktivitas yang positif. Di mana lagi lingkungan yang positif kecuali di masjid. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masjid hari ini harus mampu menjadi fasilitator bagi aktivitas para pemudanya. Masjid hari ini mesti mampu menyulap dirinya menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi anak mudanya. Maka wajar ketika Umar bin Khattab berkata, berbahagialah engkau kalau masih mendengar ada suara tawa, canda dan suara tangisan anak-anak di masjid. Maka mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, jangan marahi anak-anak kita yang mungkin agak ribut di masjid. Tegur saja mereka dengan lembut. Ini kadang-kadang kita marahin Pak. Kita katakan, udah kamu kalau mau ribut-ribut di rumah saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ini yang kita lakukan, maka generasi akan putus Pak. Anak-anak itu akan merekam apa yang dia dapatkan. Kalau bahasa psikolognya, saya pernah coba dialog dengan seorang psikolog, itu nanti akan terekam menjadi luka batin pengasuhan Pak. Anak-anak yang banyak bermasalah di sekolah, ya qadarullah, saya sudah 3 tahun ini bolak-balik ke Pasaman Barat ngurusin pesantren Darul Hikmah di sana. Yang kami temukan, ada anak-anak yang sering buat masalah itu dia menyimpan satu luka batin pengasuhan di hatinya. Luka batin pengasuhan dengan orang tuanya. Dan bisa jadi luka batin pengasuhan itu tidak hanya dia terima dari orang tuanya, tapi orang yang tua yang ada di lingkungannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akan terjadi ketidakseimbangan ketika anak-anak kita nanti pergi ke tempat mifan misalnya, ke dunia fantasi misalnya, ke tempat-tempat permainan-permainan, dia disambut dengan sangat ramah oleh penjaga di sana Pak.
Silakan nak, silakan, cantik, gagah, sayang, silakan nak, apa yang mau. Mereka dilayani di tempat-tempat hiburan. Tapi ketika mereka masuk ke masjid, mereka menemukan wajah-wajah menyeramkan, wajah-wajah yang penuh dengan amarah. Sedikit saja mereka mungkin ribut karena memang mereka belum mengerti dengan apa aturan di masjid. Mereka belum mengerti dengan adab di masjid. Tiba-tiba mereka kena marah dengan orang-orang tua-tua kita yang ada di masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, kalau ini yang terjadi, ini akan memutus mata rantai generasi yang akan berangkat, yang akan mencintai masjid, Bapak dan Ibu. Tinggal dikelola saja kalau menurut kami. Bagaimana cara mengelolanya? Sederhana Bapak Ibu. Sediakan 1-2 orang petugas yang khusus untuk mengawasi, mengayomi anak-anak kita yang mungkin kurang tertib di masjid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit jalan-jalan ke Indonesia, keliling-keliling Indonesia, saya tertarik dengan kisah yang disampaikan sahabat saya yang sudah pernah studi ke situ. Di Jogja itu ada Masjid Jogokarian namanya. Ini Bapak Ibu pengurus-pengurus masjid dan jamaah masjid, saya sarankan sekali-sekali kalau jalan-jalan, siapa tahu nanti ya Masjid Muhajirin Air Dingin ini studi tour jamaahnya ke Jogja. Amin ya. Nanti sampai di sana Bapak Ibu main-main ke Masjid Jogokarian. Coba lihat di sana bagaimana pengelolaan masjidnya. Unik Pak. Yang pertama itu masjid di sana selalu mengusahakan saldo kas masjidnya 0 rupiah per hari Jumat. Selalu diusahakan disegerakan 0 rupiah. Kenapa? Prinsipnya satu, pahala jangan ditahan-tahan, itu prinsipnya. Jadi kalau ada orang sedekah untuk anak yatim, segera disalurkan. Kalau ada sedekah untuk masjid, segera ditunaikan. Jadi bahasa sederhananya, pahala jangan ditahan-tahan. Nah itu konsepnya. Lalu kemudian di sana ada pemberdayaan ekonominya, dan seluruh orang di sekitar masjid, mau sholat mau nggak sholat, mereka itu tiap pekan selalu disantuni oleh pengurus masjid Jogokarian itu, dari baitul malnya itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga ada timbul rasa malu lama kelamaan orang-orang yang ada di sekitar masjid. Ini kita tiap pekan dapat terus nih santunan dari masjid, tapi kita nggak pernah datang ke masjid, sehingga mereka malu Bapak Ibu. Akibatnya apa? Mereka pelan-pelan jadi termotivasi untuk datang ke masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan anak mudanya? Lapangannya dibuat luas, ada banyak sarana olahraga di sana, silakan pilih, mau badminton, mau pingpong dan segala macamnya. Kemudian ada wifi juga di masjid. Bahkan seperti itu Bapak Ibu. Ada wifi di masjid. Jadi anak-anak muda itu rata-rata datang ke masjid ngakses. Dan karena mereka mengakses internet di masjid, nggak mungkin mereka mengakses hal-hal yang negatif. Tidak mungkin mereka membuka konten-konten pornografi sementara wifi-nya wifi masjid. Otomatis mereka akan membuka sesuatu yang positif saja. Akibatnya apa Bapak dan Ibu? Lama kelamaan masjid itu sangat ramai dengan anak muda yang tadinya mungkin sekedar datang berolahraga. Lama-lama mereka menjadi malu ketika pada saat mereka berolahraga di halaman masjid, ketika azan berkumandang, mereka malu untuk tidak masuk ke masjid dan kemudian menunaikan sholat di masjid. Ini cara yang kreativitas yang mungkin bisa kita ATM Pak. Kalau istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan apa yang menjadi kondisi kita di sini. Alangkah luar biasanya ketika masjid bisa menarik anak muda begitu, kemudian membuat anak muda itu betah beraktivitas di masjid, anak muda senang beraktivitas di masjid, bahkan anak muda merindukan kalau mereka tidak datang ke masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau langkah ini bisa kita lakukan, anak-anak muda yang tadinya mungkin berkeliaran di luar bisa mulai tertarik ke masjid, mulai masuk dia ke masjid. Dari sekian banyak kajian-kajian di masjid, sekian banyak bahasan-bahasan konten-konten keislaman di masjid, kita hakul yakin Bapak Ibu, nggak mungkin 10% tidak ada yang nyangkut di hati mereka. Tidak mungkin 10% tidak ada yang membekas di jiwa mereka. Kalau itu sudah terjadi, apalagi kalau ditambah kombinasinya latihan mungkin memanah di halaman masjid, latihan bela diri di halaman masjid, wah ini sangat luar biasa. Kalau itu yang bisa terjadi, maka kita kembali lagi Bapak Ibu seperti Minangkabau tempo dulu. Bukankah pemuda-pemuda Minang tempo dulu itu terkenal? Pertama, tidak ada pemuda Minang yang tidak pinter ngaji. Yang kedua, tidak ada pemuda Minang yang tidak pinter silet. Dan ketiga, tidak ada pemuda Minang yang tidak pinter untuk masak. Dan keempat, tidak ada pemuda Minang yang tidak pinter untuk menjahit. Ini terkenal sekali. Saya dapat cerita dari almarhum mertua saya begitu Bapak Ibu. Pemuda Minang tempo dulu itu dahsyat sekali. Pinter ngaji, pinter bela diri silet, pinter
menjahit dan pintar masak, sehingga apa? Merantau kemanapun mereka tidak ada yang terbuang, tidak ada yang jadi gelandangan. Minimal mereka jadi guru ngaji di tempat perantauannya. Mereka dihargai karena ilmu agamanya, dan mereka dihargai karena kemandiriannya. Itu makanya sebabnya kalau kita lihat sekarang rumah makan Padang ada di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan surau tempo dulu yang memberdayakan anak-anak muda Minangkabau tempo dulu sudah menghasilkan orang-orang besar dalam sejarah Republik ini. Bukankah kita masih ingat ada Buya Agus Salim dengan Buya Rashidi, dua buya kita yang hasil didikan surau di Sumatera Barat, yang berhasil melobi sehingga Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Bukankah kita tahu ada Muhammad Yamin, bapak bangsa kita, juga pemuda Sumatera Barat yang dibesarkan di surau dulunya. Bukankah kita punya ulama kebanggaan internasional, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, satu-satunya ulama Sumatera Barat, bahkan ulama Indonesia yang menjadi imam besar Masjidil Haram di Mekah. Bukankah kita sama-sama tahu pemuda Muhammad Darwis asal Kauman Jogja ketika berangkat belajar Islam ke Mekah, beliau belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan Muhammad Darwis sang pemuda ini setelah 5 tahun di Mekah, beliau pulang ke Indonesia, balik lagi ke Kauman Jogja, beliau mendirikan Ormas Muhammadiyah. Maka pendiri Muhammadiyah itu muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bukankah kita sama-sama tahu ada pemuda asal Jombang Jawa Timur namanya Hashim Asy'ari, berangkat pergi ke Mekah, belajar kepada ulama yang menjadi imam di sana, imam besar Masjidil Haram di sana, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan ketika pulang, Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Subhanallah, maka pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Muhammadiyah, gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang pemuda yang dibesarkan di surau. Selamat berjuang, semoga kita mampu memformat masjid kita ini yang kita cintai ini menjadi tempat aktivitas yang paling nyaman untuk para pemuda, dan kita kembalikan kejayaan Sumatera Barat Minangkabau insyaallah dalam pelukan syariat Islam. Banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.